Deze maand belangrijk ben geweest voor het team met het goals maken en gewoon qua prestaties op het veld. Figur-figur terbaik atau potensi terbaik yang ada di seluruh dunia mau melakukan perbaikan sepak bola Indonesia, saya terbuka gitu loh. Indonesia, Indonesia. Distinguished guests, ladies and gentlemen. Good luck in the Asian Cup. All the best. Indonesia will win. Indonesia will win. Matthew Steenvoorden sendiri adalah pemain yang lahir di Belanda pada 9 Januari 1993. Dirinya sudah kenyang pengalaman di sepak bola Eropa, khususnya Belanda. Matthew Steenvoorden merupakan pemain jebolan Feyenoord. Ia kemudian sering berpindah klub karena dipinjamkan. Matthew Steenvoorden pernah dipinjamkan Feyenoord ke Excelsior dan FC Dordrecht. Pada akhirnya ia dilepas secara gratis ke FC Dordrecht pada tahun 2015 silam. Namun, ia hanya semusim saja bersama FC Dordrecht dan akhirnya ditampung klub Belanda lainnya SC Cambuur. Matthew Steenvoorden bermain selama 3 musim bersama SC Cambuur dan akhirnya hijrah ke klub Kroasia HNK Gorica. Di Kroasia, Matthew Steenvoorden menjadi andalan dan bertahan selama 4 musim. Pada akhirnya Matthew Steenvoorden memutuskan untuk berkarier di Asia bergabung klub Uzbekistan Pakhtakor. Sayangnya bek berusia 31 tahun ini tidak dapat banyak kesempatan dan kini dirumorkan gabung klub Malaysia, Terengganu FC. Nama Matthew Steenvoorden bakal menggantikan bek Uzbekistan Sardor Kurmatov yang meninggalkan tim. Adapun Matthew Steenvoorden saat ini adalah pemain klub Uzbekistan, Pakhtakor yang didatangkan pada musim panas 2023 lalu. Menariknya bek berusia 31 tahun ini sempat menyatakan dirinya ingin membela timnas Indonesia. Matthew Steenvoorden mengakui bahwa dirinya memiliki darah Indonesia dari kakek yang berasal dari Semarang. Saya punya darah Indonesia yang berasal dari kakek. Ia lahir di Semarang, ucap Matthew Steenvoorden dikutip dari Indosport. Saya ingin membantu timnas Indonesia dan membuat keluarga saya bangga, tegasnya. Sosok Matthew Steenvoorden juga sempat dipantau oleh Kim Jong-jin yang merupakan asisten Shin Tae-yong. Asisten pelatih timnas Indonesia yang akrab disapa Super Jin ini terlihat sempat mengikuti Instagram Matthew Steenvoorden. Akan tetapi, sejauh ini nama Matthew Steenvoorden belum menjalani proses naturalisasi. Melihat peluangnya, bek berusia 31 tahun ini juga akan susah dilirik Shin Tae-yong. Indra Syafri kantongi 3 nama pengganti wonderkid Tottenham Hotspur di timnas Indonesia U20, ada pemain muda Werder Bremen. Indra Syafri bergeliat untuk memperkuat timnas Indonesia U20. Ia disebutkan sudah mengantongi nama-nama pemain diaspora yang akan dipanggil ke Garuda Nusantara. Timnas Indonesia U20 saat ini sedang sibuk memperkuat tim. Belum lama ini Garuda Nusantara melakoni laga uji coba melawan Bayangkara FC, hasilnya tidak buruk karena pemain muda timnas hanya kalah tipis 1-2 atas tim berjuluk The Guardian ini. Salah satu nama yang dipanggil oleh ex-pelatih Bali United ini adalah pemain muda Tottenham Hotspur, Gabriel Han Wilhoffking. Akan tetapi, pemain berusia 17 tahun ini menolak karena harus menjalani naturalisasi lebih dulu. Pasalnya Gabriel Han Wilhoffking saat ini belum berstatus homegrown. Jadi ia belum bersedia jika menjalani naturalisasi. Kabar Gabriel Han Wilhoffking menolak panggilan Indra Syafri diungkapkan oleh akun Instagram Football Indonesia pada Rabu, 10 Januari 2024. Ternyata ada 3 nama yang sudah dikantongi Indra Syafri. Ketiganya adalah Ethan Kohler, Kayash Mons, dan Sevi Woudstra. Coach Indra Syafri sudah kantongi nama pemain kelahiran 2005. Di sana ada nama-nama familiar macam Ethan Kohler, Kayash Mons, dan Sevi Woudstra, tulis komentar FT_IDN.
Mengenal 3 nama pemain diaspora. Ethan Kohler merupakan pemain keturunan Indonesia yang lahir di Amerika Serikat. Ia merupakan pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan dan juga mampu tampil di bek tengah. Ethan Kohler awalnya menimba ilmu sepak bola di Amerika Serikat bersama SJ Academy dan Oakland Roads. Pada akhirnya pemain berusia 18 tahun ini pindah ke Eropa gabung dengan klub Jerman Werder Bremen II pada tahun 2023. Di Werder Bremen II atau tim mudanya, ia sudah menjadi andalan dengan tampil sebanyak 12 pertandingan. Lalu ada Kees Mons yang merupakan pemain keturunan berasal dari Belanda. Kees Mons berposisi murni sebagai bek kiri. Ia adalah produk Akademi Vitesse sejak 2014. Saat ini Kees Mons sudah promosi ke Vitesse U21 dan mendapatkan kesempatan tampil reguler di tim muda. Menariknya Kees Mons juga dipromosikan ke tim muda Vitesse. Ternyata ada 3 nama yang sudah dikantongi Indra Syafri. Ketiganya adalah Ethan Kohler, Kees Mons, dan Xavi Woudstra. Coach Indra Syafri sudah kantongi nama pemain kelahiran 2005. Di sana ada nama-nama familiar macam Ethan Kohler, Kees Mons, dan Xavi Woudstra, tulis komentar FT_IDN. Mengenal 3 nama pemain diaspora. Ethan Kohler merupakan pemain keturunan Indonesia yang lahir di Amerika Serikat. Ia merupakan pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan dan juga mampu tampil di bek tengah. Ethan Kohler awalnya menimba ilmu sepak bola di Amerika Serikat bersama SJ Academy dan Oakland Roads. Pada akhirnya pemain berusia 18 tahun ini pindah ke Eropa gabung dengan klub Jerman Werder Bremen II pada tahun 2023. Di Werder Bremen II atau tim mudanya, ia sudah menjadi andalan dengan tampil sebanyak 12 pertandingan. Lalu ada Kees Mons yang merupakan pemain keturunan berasal dari Belanda. Kees Mons berposisi murni sebagai bek kiri. Ia adalah produk Akademi Vitesse sejak 2014. Saat ini Kees Mons sudah promosi ke Vitesse U21 dan mendapatkan kesempatan tampil reguler di tim muda. Menariknya Kees Mons juga dipromosikan ke tim muda Vitesse. Terakhir adalah Xavi Woudstra yang bermain untuk SC Heerenveen U21. Ia adalah junior dari Tom Haye yang kini mengurus proses naturalisasi. Xavi Woudstra merupakan gelandang tengah yang menjadi andalan SC Heerenveen U21. Jarang yang tahu, 3 pemain keturunan Indonesia ini satu klub dengan Tom Haye. Tom Haye merupakan pemain keturunan anyar yang baru saja diperkenalkan PSSI untuk membela tim nasional, Timnas Garuda. Pemain berusia 28 tahun ini baru saja melakukan kunjungan ke Indonesia dan menyerahkan berkas untuk proses naturalisasi. Sekarang Tom Haye berstatus sebagai pemain dari klub SC Heerenveen. Mantan pemain Timnas Belanda U21 ini sudah membela SC Heerenveen sejak awal tahun 2022, dan dikontrak sampai pertengahan tahun 2024. Siapa yang tahu jika klub Tom Haye juga dibela oleh beberapa pemain keturunan Indonesia. Bukan hanya satu, bahkan ada beberapa pemain sekaligus. Berikut daftarnya. Jenaro Nunumete, dari namanya saja sudah bisa ditebak apabila pemain muda satu ini memiliki darah Indonesia. Selain dari segi nama, wajah Nunumete juga sangat mirip dengan perawakan orang Timur. Indonesia. Pesepak bola berdarah Maluku ini lahir di tanggal 28 Januari 2002 di Groningen, Belanda. Tercatat apabila Nunumete pernah membela beberapa skuad kelompok umur klub di Belanda. Di antaranya seperti BSVV Bovensmilde, ACV Assen, Ajax, dan SC Heerenveen. Roan van der Plaat. Roan merupakan pemain keturunan yang memiliki darah Maluku. Pesepak bola kelahiran 10 Januari 2003 ini bermain di posisi bek kiri dan memiliki kaki dominan sebelah kiri. Pada usianya yang masih menyentuh angka 20 tahun, Roan sudah membela skuad SC Heerenveen sejak tahun 2017. Dia resmi mendapatkan kontrak profesional pada bulan Juli lalu. 20 years old Roan van der Plaat taken first professional contract with SC Heerenveen. Last season he was on the team bench in the Eredivisie, but has yet to feature. With the ever-increasing preparation that it will be eligible for a pro contract. Tulis akun Instagram Football Malaysia.
Sesuai dengan keterangan di atas, Roan memang belum berhasil debut dengan skuad utama SC Heerenveen, akan tetapi pemain muda ini pernah beberapa kali dimasukkan sebagai pemain cadangan oleh pelatih. Xavi Woudstra-Xavi merupakan pemain sepak bola kelahiran bulan Januari 2005. Pemain bola satu ini bisa dimainkan di posisi gelandang dan sayap. Secara umur Xavi masih sangat muda, bahkan pemain ini masih berusia 18 tahun. Hebatnya pada tahun lalu, Xavi sudah berhasil debut dengan skuad senior SC Heerenveen meskipun dalam ajang non-resmi. Ketiga rekan satu klub sekaligus junior Tom Haye ini patut dipantau oleh pihak pelatih dan federasi. Sangat mungkin mereka kedepannya akan bersedia membela timnas Garuda seperti yang dialami oleh Tom Haye. Playmaker Liga Belanda ini jadi pemain keturunan selanjutnya yang dipantau Shin Tae-yong. Ini tanda-tandanya, gelandang serang berusia 18 tahun ini gabung tim U21 NAC Breda pada musim panas 2023. Menurut laman Transfermarkt, Samuel telah mencatatkan 14 penampilan bersama NAC Breda U21 musim ini dengan koleksi 2 gol. Berkat permainan apik di level U21, Samuel mendapat kesempatan berlatih bersama tim senior NAC Breda, tim yang mentas di kasta kedua Liga Belanda 2023 hingga 2024, Eerste Divisie. Tak sekadar berlatih, Samuel juga mendapat kesempatan bermain bersama tim senior NAC Breda. Ia mendapatkan debut di pertandingan tidak resmi dan momen itu diabadikan akun X NAC Breda. Debut tidak resmi, tulis akun X NAC Breda, NACNL, sembari menampilkan foto Samuel. Baru-baru ini Samuel, 18, melakukan debut senior pertamanya saat NAC Breda memulai persiapan di awal tahun. Seorang talenta yang belum setahun berada di akademi klub langsung dipromosikan ke tim senior, tulis akun Instagram Football Talent Nealis. Beberapa tahun lalu, Samuel masih bermain untuk klub amatir. Senang melihat banyak pemain muda yang sudah disiap, lanjut akun tersebut. Munculnya nama Samuel di akun Football Talent Nealis seakan menunjukkan pemain yang satu ini masuk radar PSSI dan Shin Tae-yong. Sebab, akun ini kerap dipercaya PSSI untuk mendapatkan database pemain keturunan. Tak jarang, akun ini mendapatkan informasi lebih awal perihal siapa pemain keturunan yang tengah diburu PSSI. Banyak pemain keturunan yang dibahas paling awal di akun ini, kemudian resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Martin Paes ajak Kevin Dix perkuat timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Nama Kevin Dix sempat ramai dibicarakan pada pertengahan Desember 2023. Pada Jumat 15 Desember 2023, bek milik FC Copenhagen itu mengunggah sebuah stories yang menunjukkan dirinya dalam penerbangan menuju Indonesia. Hal itu pun langsung memunculkan spekulasi bahwa pemain 27 tahun itu akan menjalani proses naturalisasi di Indonesia. Namun, setelah dikonfirmasi melalui berbagai pihak, Kevin Dix datang ke Indonesia hanya untuk berlibur. Di sisi lain, malah ada 3 pemain keturunan lain yang mengurus proses naturalisasi setelah kehadiran Kevin Dix, yakni Jay Itzes, Tom Haye dan Martin Paes. Dini hari tadi di akun Instagramnya, Kevin Dix membagikan momen selama menjalani liburan di Indonesia.